Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dekano Mas Banjar Babin, perwakilan dari Universitas Mataram, prodi akuntansi semester 5 dari kelas B. Kami memiliki tugas untuk ujian tengah semester untuk meliput sebuah apotek. Kami memilih apotek ini, apotek Faya Maria, sebagai yang akan diwawancarai. Baik, sebelumnya saya ingin mengetahui nama Ibu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Miftah Isnayati, biasa dipanggil Naya. Di sini saya sebagai asisten apoteker. Bukan D3 sih, bukan jurusan farmasi, cuma saya jurusan ekonomi. Tapi asisten di sini. Ini terdapat 40 pertanyaan yang akan kami berikan, Bu. Sekiranya boleh dijawab semuanya atau ada beberapa pertanyaan yang nggak apa-apa untuk tidak dijawab. Baik, untuk pertanyaan pertama, pertanyaannya itu nama apotek dan alamatnya serta kepemilikan, apakah milik apoteker ini milik pribadi atau pengusaha. Apotek ini Apotek Faya Farma, nama apotekernya Ivan Aries Tadui Faya. Itu dia apoteker sekaligus pemilik dari apotek ini. Dia apoteker sekaligus pemilik dari apotek. Berarti berikutnya tuh untuk izin usahanya, Bu, apakah izin usahanya ini udah ada sejak tahun berapa gitu? Kalau izin usaha kan biasanya terbit pas apotek ini berdiri, semua izin usaha, izin apa namanya, izin apotek, praktek apotek itu semua udah terbit dari pusat, baru bisa berdiri apotek. Jadi ketika apotek buka, semua izinnya itu harus sudah ada. Kira-kira tahun berapa itu? Apotek ini pertama kali kalau nggak salah 2006. 2006, cukup lama berarti, Ya. ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk karyawannya, Bu. Jumlah karyawannya dan apotekernya itu ada berapa, Bu? Kalau di sini apotekernya cuma satu, yang pemiliknya aja. Jadi dia itu datang ke sini ngecek pagi sebagai apoteker, ngecek pagi, pergi ke kantor siang, sore lagi ke sini sampai malam. Karyawannya ada 4 orang. Untuk 4 karyawan jabatannya apakah urusan administrasi? Ya, setiap karyawan punya tugas masing-masing, tanggung jawab masing-masing. Bisa dijelaskan? Kalau yang pagi biasanya dia pagi banget jam 8 itu 1 orang. Ya. Biasanya saya itu selaku pengadaan barang. Pengadaan barang, terus datang yang kedua untuk kalau kalau tugas sih punya tanggung jawab masing-masing, ada kayak fakturis, ada untuk rekapan tagihan, pengorderan, kayak gitu-gitu tuh beda tanggung jawab. Tapi kalau untuk pelayanan semua punya tanggung jawab. Untuk masukin barang semua punya tanggung jawab. Kayak masukin barang ke dalam ya, ngatur-ngatur barang, terus input barang ke komputer yang baru datang itu semua punya tugas. Asik. Boleh disebutkan nama apotekernya sama karyawannya? Kalau apotekernya kan Ivan Aries Tadui Faya, kalau karyawannya Naya, Algi, Mas Muah, sama Tri. Asik. Selanjutnya terkait dengan obat, Bu. Dalam apotek ini jenis obatnya itu ada apa aja? Ada obat bebas terbatas, obat keras, obat narkotika, psikotropika, prekursor, OOT. Itu aja, ada 7 jenis obat. 7 jenis Ya. obatnya. Oh, ada herbal juga, ada jamu. Lumayan lengkap berarti, Bu, di sini. Selanjutnya untuk
perbandingan jenis obatnya ini kan ada 7 macam obat. Untuk perbandingan banyak jenis obatnya ini ada gimana perbandingannya? Kalau perbandingannya sesuai permintaan biasanya. Misal kita itu ngadain barang tuh sesuai permintaan pasien. Misal sekarang musim hujan, Ya, otomatis yang pasien banyak cari itu kan batuk pilek, mencret, sesak napas, itu bakalan muncul di komputer saat rekap penjualan kayak gitu tuh nanti muncul untuk jumlah order yang akan kita butuhkan. Jadi hari ini yang paling banyak laku itu apa? Itu dihitung ya. Jadi besoknya kita tahu, oh ini kemarin banyak penjualan karena musim gini-gini, oh ini harus kita banyakin. Itu muncul dari musim-musiman. Jadi kita ordernya itu tergantung pasien tuh butuh ini kayak. Mbak kalau yang lain melengkapi aja, butuh satu aja. Jadi pasien datang nggak mengecewakan, Mbak cari obat ini ada, oh ada. tetap sedia. Tetap sedia. Cuma nggak banyak, kecuali yang memang musimnya baru kita perbanyak. Itu aja sistem. Untuk pertanyaan selanjutnya, harga. Sekarang harga yang ditawarkan untuk tiap-tiap obat ini kan relatif berbeda-beda. Nah, gimana penjelasan untuk harga-harga tiap obat? Kalau harga itu mungkin di setiap apotek memang berbeda, tapi kalau kita dapat dari pabriknya itu sama semua. Nah, tergantung di apotek. Kalau obat biasa bebas biasanya dia 10%. Kalau yang di belakang 15%. 15%, ini dari apanya, Bu? Dari udah PPN-nya sih. PPN-nya. Oke. Selanjutnya untuk alat kesehatan yang dijualkan di sini ada berapa item, Bu? Lumayan sih, ada perban kayak gitu, ada alkohol, kapas, pet juga, ada infuset, 20-an lah. 20-an item. Selanjutnya, nah, kan kita ketahui banyak obat di sini, Bu. Terus cara mengaturnya itu dalam etalase-etalase Kalau gimana cara mengaturnya sistem? kan ada sistem dia kayak barang yang udah lama, misal kayak gitu, kita ngorder lagi. Nah, yang baru datang itu kita taruh di belakang dulu, yang udah lama kita majuin. Jadi yang lama ED-nya itu di belakang, yang mendekati ED di depan, untuk mengurangi resiko expired juga. Yang pertama datang itu di belakang, yang udah lama, barang lama itu dimajuin, itu dijual pertama. Untuk pengontrolan obat kadaluarsanya ini gimana sistem pengontrolannya, Bu? Kalau di sini biasa dilakukan 3 bulan. 3 bulan. Setiap 3 bulan. Jadi untuk mengurangi resiko ED itu 3 bulan kita cek dulu ada nggak obat yang bakalan mendekati ED. Kalau ada itu kita kumpulin. Kalau memang masih bisa dijual, dijual. Kalau masih bisa diretur, kita retur balikin ke PB. Bisa diretur obat yang telah kadaluarsa. Bisa, kalau masih utuh bisa diretur. Itu sesuai ketentuan dari Santika. Terus kan cara penentuan obat kadaluarsa ini cuma dilihat dari tanggalnya itu apa ada cara lain, Bu? Cara penilaian? Kalau di sini itu kan sistem komputer. Ya. Jadi begitu barang datang, nginput barang ke komputer, nama barang, harga sama tanggal expired. Jadi nanti di komputer kita bisa cek tanggal berapa sih kita mau lihat. Kita mau cek obat yang bakalan ED misal bulan depan, Ya. itu kita cek, tinggal kita klik nanti muncul. Jadi kita cek lagi fisiknya bener enggak gitu. Di kotaknya itu kan udah ada tertera gitu. Ya. ED. Dicek lagi, dicek ulang. Nah, lalu misalnya ada pelanggan memesan obat, terus obat tersebut tidak tersedia di sini, gimana cara meresponnya gitu? Kadang kita nawarin yang sejenisnya. Kalau pasiennya mau biasanya ngambil, kalau enggak kita tawarin untuk mau pesenin dulu. Misal kalau mbaknya mau pesen, kita minta DP dulu. Kita cariin obatnya, besok bisa diambil. Nah kalau dia butuh cepat,
kita UP, istilahnya kita UP, beli di tempat lain, nanti kita jual lagi ke dia. Boleh seperti itu, Bu? Bisa, asalkan pasiennya mau. Itu kan kita nambah dari harga, memang paling ngambil beberapa untuk bensin aja. Jadi kita kasih dia biar pasien nggak kecewa juga ke sini. Kan dia datang barangnya kosong, kecewa. Jadi sebisa mungkin kita tuh kayak ada istilahnya UP. Kalau ibu mau tunggu, kita cariin obatnya, nanti kita ambilin, tapi harganya segini. Kalau dia bilang oke, baru kita ambil. Kalau emang dia butuhnya besok, kita ambil di PBX dengan harga sama apotek lain. Gitu aja. Untuk selanjutnya tuh ada untuk kerjasama sama dokter-dokter lain tuh atau apotek-apotek lain, gimana Bu kerjasama yang dilakukan dengan dokter? Kalau di sini ada dokternya, dokter gigi di lantai 2. Kalau itu dia kerjasamanya mungkin resepnya dia kasih ke sini. Tapi kalau keuntungan nggak ada. Nggak ada. Kayak bagi persen kayak itu Komisi nggak ya, ada. nggak ada, Bu. Nggak ada. Dia ya udah itu aja resepnya, nanti dari sini tebusnya gitu. Di sini juga mungkin nggak apa ya, sewanya mungkin kayak gitu, nggak tahu juga sih, kurang tahu. Oh, iya, Bu. Selanjutnya, apakah apotek ini dalam penyampaian informasinya itu transparan atau sembunyi-sembunyi, apa ada yang ditutup-tutupi Penyampaian informasi kepada pasien atau enggak konsumennya? Kalau di sini harus transparan, karena kan takutnya nanti pasien itu salah minum atau pasien ada alergi obat, itu harus jelas. Ketika pasien datang misal nanya ada obat untuk nyeri atau obat apa gitu, kita nanya ada alergi obat atau tidak. Kalau memang tidak ada, kita bisa saranin untuk obat itu. Cuma kalau emang dia nggak ada, bisa kita saranin. Intinya kita nanya dulu, kita jelasin nanti cara minum obatnya. Yang dia beli itu kayak gini, biar penyerapannya juga maksimal. Selanjutnya terkait dengan komisi tiap apotek atau nggak karyawan ini bisa kita ketahui berapa persen? Kalau itu sih beda-beda tiap tergantung dari jabatan, tergantung dari tanggung jawab, dan tergantung dari tugasnya gitu. Beda-beda orang. Masih terkait dengan karyawan, apakah sering terjadi turnover atau pemecatan atau pergantian karyawan di sini, Bu? Ya, bulannya atau tiap tahun gitu? Selama ini sih tidak ada. Memang kalau kita ngerekrut karyawan baru misal 3 bulan gitu ya, kan istilahnya magang 3 bulan. Selebihnya kalau memang 3 bulan itu dia bagus, nanti diperpanjang kontrak, diangkat jadi pegawai tetap. Tapi kalau memang dia nggak bagus, dikasih tahu setelah 3 bulan. Tapi selama ini baik-baik aja sih, nggak ada. Selanjutnya terkait dengan pemberian THR, BPJS atau tunjangan yang lain tuh ada apa enggak sih? THR ada, THR BPJS belum. THR tiap hari raya, Setiap tahun setahun sekali THR. Terus kalau di sini tuh kan ada target bulannya, jadi setiap target tembus ada bonus tersendiri. Oke. Selanjutnya, di masa pandemi penjualan menurun. Nah, kan menurun penjualan yang pasti otomatis atau enggak bisa mungkin menaik tergantung situasi, Iya. Bu. Apa yang dilakukan oleh apotek ini selama masa pandemi? Kalau pas pandemi COVID itu Iya. kita malah naik. Itu naiknya 2 kali lipat. 2 kali lipat. 2 kali lipat dari target bulan yang biasa. Itu saat berapa ya? Kita kena imbasnya 8 bulan lah. Sampai Maret kemarin itu masih tinggi penjualan 2 kali lipat.
setelah April itu turun drastis. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September itu turun dari normal. Oktober sekarang naik di awal, ada kasus lagi, turun lagi. Karena kan kasusnya semua sirup nggak boleh dijual, akhirnya pasien berkurang. Karena kan kebanyakan orang cocok sirup, terus kita nggak bisa jualan sirup. Nggak ada alternatif yang lain kecuali harus ke dokter dulu, minta resep, kesini bawa resep baru bisa diracik. Kalau sekarang memang lagi turun karena ada kasus sirup kemarin. Tapi selama pandemi naik, semua apotek rata-rata naik. Terkait dengan gedung Siku, apakah ini milik sendiri atau masih nyewa? Milik sendiri. Pemilik ownernya Iya. sudah langsung. Milik sendiri. Ya berapa ya kira-kira untuk nilai aset semuanya nih, Bu? Nilai gedung, peralatan lain. Kalau setahu saya sih kalau dia punya sendiri, terus dia punya gedung sendiri, terus mau beli karena 1 M habis. Kalau dia nggak punya gedung, terus mau buat apotek, untuk nyewanya aja mungkin 2 M lah 2M. untuk bangun apotek. Berarti itu termasuk modal awal ya, 2M tersebut. 1 M-nya mungkin untuk sewa bangunannya, untuk ngisi-ngisi ininya, 1 M yang kita pakai. Ini terkait dengan strategi yang dilakukan oleh apotek ini, gimana cara menekan biaya-biaya selain biaya-biaya pokok-pokok ini, biaya-biaya yang bisa ditekan? Gimana cara? Kayak kalau omset turun Ya, itu biasanya dari pengorderan. Pengorderannya kita kurangin dulu. Sebisa mungkin kita ngeluarin obat-obat yang memang gendut. Kalau sepi kan jadinya obat di apotek itu banyak menumpuk, nggak jalan. ya. Nah, sebisa mungkin kita keluarin, jadi untuk naikin omset. Sebisa mungkin gimana cara kita keluarin obat itu. Nah, yang itu untuk bayar utang. Jadi untuk orderannya di stok dulu banyak. Jadi ordernya yang perlu aja, yang butuh aja. Kalau yang memang masih ada stok 1, 2, 3 itu nggak usah dulu. Itu cara kita untuk mengatasi. Dan menekan biaya-biaya. Ya. Nah, terkait dengan karyawan juga, ini kan pasti dibutuhkan hari libur, Bu, biar relax, senang. Gimana cara mengatur hari liburnya karyawan? Kalau di sini kan memang setiap hari itu bukan pernah tutup, kecuali hari raya besar, libur bersama itu baru tutup. Nah, di sini tuh kita punya jadwal, misal satu orang tuh liburnya sebulan 2 kali. Jadi kita ganti-gantian, tergantung sempatnya enggak kita, tergantung mau enggaknya kita juga. Berarti ini tidak tetap ya liburnya, Bu, Ya. tergantung. Misal minggu depan yang satu, besok saya libur ya, kayak ngomong dari sebelumnya, jadi kita buat jadwal. Juga gitu. Terkait dengan omset penjualan, Bu, nah, rata-rata kalau boleh ditahu berapa rata-rata per bulan? Sebulan, kalau sebulan 250 Juta. Terkait dengan barang konsinyasi, Bu. Kalau di sini ada banyak barang konsinyasi itu seperti suplemen vitamin, Ya. obat-obat herbal, jamu, ini semua konsinyasi. Madu-madu, suplemen dari luar Indonesia pun banyak di konsinyasi di sini. Kan sistemnya nanti yang laku dibayar, yang nggak laku dibalikin. Jadi yang laku aja kita bayar. Itu nanti dapatnya 20% dari dia untuk apotek.
Rata-rata semua konsinyasi 20%. 15 atau enggak 20%. 15 sampai 20%. Itu rata-rata untuk konsinyasi. Nah, terkait dengan sistem informasi akuntansinya sekarang, gimana cara penerapan sistem informasi akuntansi untuk penulisan semua transaksi-transaksi di sini? Kalau di sini kan kita pakai apa namanya ya? Pakai apa sih istilahnya? Ada aplikasi. Kita pakai aplikasi itu ada khusus untuk perincian semuanya. Jadi kita tinggal masukin nanti aplikasinya kerja sendiri. Jadi kayak apa ya, database gitu lah. Itu nanti kita mau mengetahui berapa pengeluaran sebulan, pembelian barang sebulan, keuntungan kita sebulan, tinggal kita klik nanti muncul semua otomatis. So, tadi kan ada menggunakan aplikasi. Nah, untuk aplikasi Excel atau aplikasi yang lainnya ada digunakan? Ada, tetap kita itu ngaitin Excel, Word, tetap. Excel itu untuk perhitungan keuntungan itu tetap, karena kan kita itu ekspornya dari aplikasi itu ekspor ke Excel lagi kayak gitu. Nanti buat laporan untuk orderan pun dari Excel. Semua data-data itu kita ekspor ke Excel, nanti di Excel baru kita pakai rumus untuk mengetahui apa aja pengorderan hari ini. Kayak gitu. Nah, terkait dengan aplikasi Mas Ibu, pelaksanaan aplikasi secara dipakainya mudah apa sulit menurut Ibu sendiri? Kalau saya sih karena biasa mungkin ya, jadi udah terbiasa. Jadi kayak gampang sulit. Tapi kalau bagi orang yang baru sulit. Nah, jika ada sistem tersebut bermasalah, gimana cara mengatasinya, Bu? Jika ada salah input. Kan baru mau pakai itu kita punya kopi dari aplikasi tersebut untuk sewaktu-waktu bakalan error. Nah, ketika error masih bisa dipakai yang kopi. Jadi kita punya data lain di aplikasi di flashdisk biasanya. Itu setiap hari itu kita copy ke situ untuk mengantisipasi datanya kena virus kayak gitu. Kalau udah rusak kan kita punya data di sini gitu ya. Kayak gitu aja. Terkait dengan persediaan, apakah kebijakannya itu sama atau tidak dengan kebijakan yang lain? Persediaan obat. Ya. Maksudnya kayak persediaannya itu Gimana cara mengatur persediaannya? Kalau yang itu sama, misal tergantung musiman aja. Nanti setiap 3 bulan tuh kita selalu ngecek apa sih obat yang nggak pernah keluar. Itu kan slow moving gitu. Jadi kita harus cari tahu kenapa obat ini nggak pernah keluar. Untuk mengurangi resiko expired obat itu kita cari tahu. Kalau obat ini udah nggak diminati, sama kayak pandemi kemarin kan kita banyak banget order untuk mengurangi resiko kita tuh nolak pasien kayak gitu, itu kita banyak order. Jadi setelah pandemi obatnya numpuk. Yang numpuk besoknya bulan depan setelah pandemi kan obat numpuk, tagihan banyak, pasien sepi. Nah itu tuh kita berusaha ngeluarin obat-obat yang numpuk. Orderan kita stop dulu sampai bisa kita lunasi semua utang-utang. Jadi kita cari tahu kenapa si obat ini nggak laku, apa sih fungsinya. Kalau memang ini obat COVID dan nggak dipakai lagi, kita cari tahu ke PBF-nya, bisa nggak diretur, dibalikin. Kalau masih bisa kita retur, tapi kalau nggak kita usaha jual. Kayak gitu aja. Sebisa mungkin stok di sini tuh
Rata-rata bakalan habis 1 bulan 2 minggu, 1 bulan 2 minggu gitu. Lumayan tuh. Kalau untuk numpuk stok sih enggak. Kalau dia paling enggak sebulan, seminggu, 2 minggu gitu aja sih jalurnya. Obat ini untuk sama kayak vitamin, misalnya kita order vitamin untuk kebutuhan 1 bulan, kita order obat ini untuk kebutuhan 1 minggu, kita order obat ini kebutuhan 2 minggu, kayak gitu aja. Selebihnya enggak. Selanjutnya, apakah dalam melakukan transaksi menggunakan kemasan yang ramah lingkungan atau tidak? Oh, kalau di sini belum. Cuma kadang pasien juga sadar nggak pakai plastik. Saya bawa dari rumah sakit. Kalau kita masih tetap sih plastik ya. Kalau untuk ramah lingkungan belum. Selain menjual obat dan vitamin lain-lain, apakah ada aktivitas lain yang dilakukan oleh karyawan di sini, Bu? Aktivitas Selain lain yang untuk apotek ini sendiri, kayak atau yang menghasilkan profit atau enggak? oh sering kayak misal kita ngiklan di luar, misal kalau mau belanja ya udah datang ke sini. Kadang kita post di WA mungkin kayak vitamin di apotek udah tersedia kayak gini, kita bantu kayak gini. Media sosial. Nah, terkait dengan pengawasannya, Bu, gimana caranya melakukan pengawasan obat-obat di sini? Gimana sistem pengawasannya, baik itu dari CCTV, satpam? Kalau di sini kan karyawan 4 orang. Nah, setiap karyawan itu punya tanggung jawab masing-masing per etalase. Jadi kita itu punya kegiatan stock of name nanti. Stock of name itu dilakuin 4 bulan sekali. 4 bulan sekali untuk ngecek kondisi stok obat kita. Sesuai nggak sama di komputer fisik ini. Kalau nggak sesuai, banyak minusnya, itu tanggung jawab karyawan. Jadi kayak saya, tanggung jawab saya 3 etalase. Ini tanggung jawabnya 3 etalase. Pun di belakang 2 orang, tanggung jawabnya 3 etalase, 3 etalase. Itu tanggung jawab sendiri. Setiap hari kita itu ngecek obat, bersihin, cek ED juga. Itu sehari itu setiap datang kerja. Setiap datang kita beres-beres, cek semua stok, apa yang kosong dicatat, apa yang perlu diadain dicatat, tapi itu dicari tahu lagi, oh boleh nggak saya adain ini, itu nanti saya ngomong sama apotekernya, kayak gitu. Intinya kalau untuk stok obat itu punya tanggung jawab masing-masing. Masih terkait dengan pengawasan dan pengamanan, boleh nggak kita ketahui berapa ada CCTV atau tidak? Oh ya, kalau di sini pengawasannya itu tetap dipantau dari CCTV. Selain apotekernya tetap kesini pagi sama malam, tetap juga melihat dari CCTV. Ada 6 CCTV. Luar sini, tengah, belakang. Nah, untuk penyetoran pemasukan per harian itu apakah langsung disetor apa ditahan terlebih dahulu? Kalau di sini hasil penjualan setiap harinya itu kan malam. Itu nanti uang besar, kita sebutnya uang besar, kayak 50, 100-an itu tuh langsung di store ke rekening bos. Nah, sisa uang kecil-kecil itu didiemin untuk penjualan besok pagi dengan istilah uang kas. Itu untuk kembalian. Kita jualan kan nanti dimulai dari uang kas. Setiap hari kita ngurangi uang kas, nah itu hasil kita jualan kayak gitu. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, apakah karyawan puas bekerja di apotek ini sehingga tidak ingin berpindah? Sejauh ini puas karena mungkin ya namanya juga kerja harus melihat juga dari hati. Sejauh ini puas karena juga bisa membantu banyak orang, bisa dapat banyak ilmu juga. Banyak orang yang tidak bisa masuk ke apotek kan, bersyukurlah kita yang ada di apotek, kita punya
pengetahuan lebih dari orang, kita kasih tahu orang, kita sharing obat gitu. Sejauh ini semua bersyukur. Syukur. Oke Bu, udah semua pertanyaan sudah dijawab. Saya sendiri mengucapkan terima kasih dan kelompok kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Perkenalkan, saya Deviano Musbian dari Capin, perwakilan dari kelompok 11. Izin untuk mewawancarai Apotek Lestari ini, Bu. Sebelumnya boleh saya izin mengetahui nama Ibu terlebih dahulu. Oh, nama saya Mila. Mila di sini jadi kayak asisten apoteker gitu. Ya, TTK-nya lah. Baik, untuk pertanyaan pertama boleh dijelaskan nama, alamat serta apotek ini miliknya siapa, Bu? Kalau untuk apotek ini ownernya itu atas nama karyawan namanya. Nah, istrinya di sini jadi dokter spesialis anak. Jadi yang punya ini namanya Pak Wawan atau Pak Karyawan. Pak Karyawan. Owner Apotek Lestari. Apotek Lestari. Nah, terus terkait dengan izin usahanya ini udah dari tahun berapa mulai berusaha? Nah, kalau untuk izin usahanya, karena saya belum terlalu lama di sini ya, baru 1 tahun, tapi katanya kurang lebih 3 tahun kayaknya, kurang lebih 3 tahun atau 4 tahun. Oh, udah berarti apotek ini. baru-baru. Iya. Baru ya. Terus terkait kira-kira sih kayak gitu, soalnya baru 1 tahun saya di sini. Kira-kira antara 3 tahun lah, kurang lebih 3 tahun. Untuk pertanyaan selanjutnya itu terkait dengan karyawannya, Bu. Di sini tuh ada berapa karyawan sih? Sebelumnya itu Apotek Lestari ini ada 2 dia. 2. Nah, di sini kan di Jempong 1 sama di Jakem 1 yang di Gedung. Jadinya kalau untuk karyawannya, maksudnya karyawan yang di sini atau aja. Yang di sini aja? Oh, yang di sini aja ada 4. Boleh dijelasin 4 itu ada bidangnya masing-masing apa gimana? Kalau untuk keempat-empatnya sama. Kalau sama apotekernya itu 5. 5 sama apoteker. Yang apotekernya itu 1, TTK-nya itu 4. Terus kalau asisten dokternya ada apa? Asisten dokternya ada. Oh, sama asisten dokternya juga. Ya. Kalau dokter kan di sini ada 3. Dokter juga. Jadi yang asisten dokter anaknya 1, asisten dokter giginya 2, sama asisten dokter kandungannya 1. Berarti total kira-kira ada 7 apa? Berapa jadinya? 8 jadinya. Ya. Iya. Ada 8. Selanjutnya terkait dengan jenis obat. Nah, di sini dijual jenis obat apa aja? Jenis obat ada obat bebas terbatas, psikotropika, narkotika, obat keras. Sama jamu. Jamu baru sih ya, itu jamu. Herbal. Iya, herbal. Tapi herbal nggak terlalu banyak sih, ada beberapa. Cuma beberapa aja. Terus terkait dengan perbandingan tiap-tiap obat ini gimana cara perbandingannya, pengadaannya di sini? Perbandingan kayak gimana maksudnya? Misalnya obat herbal ini segini, obat narkotika. Oh, kalau yang kebanyakan keluar maksudnya, Ya. yang face moppingnya itu yang generik sih biasanya. Yang generik, karena yang generik itu dia yang paling murah. Jadinya itu yang paling banyak keluar, yang generik. Kalau yang paten banyak juga, tapi kadang yang untuk 11-12 lah, yang paten sama generik 11-12. Antara 2 itu yang paling banyak. Iya.
tergantung kebutuhan pasien juga sih. Selanjutnya, Kalau untuk narkotikanya jarang sih, jarang narkotikanya di sini. nggak akan pakai resep dokter. Khusus resep dokter kalau narkotika. Iya, resep dokter khusus. Kalau narkotika, psikotropika itu khusus, harus pakai resep dokter. Untuk pertanyaan selanjutnya tuh terkait dengan harga obatnya di sini, Bu. Gimana cara mengatur harga-harganya? Kalau untuk harga obat, nah kalau yang paling murah kan yang generik tuh. Iya. Paling generiknya itu ada yang harga 1.000 sampai 7.000 kalau generik. Kalau untuk patennya itu ada yang 5.000 sampai ratusan ribu. Kalau untuk patennya. Sampai ratusan ribu? Ya, kalau untuk patennya sampai ratusan ribu. Kalau obat yang dengan resep dokternya tuh gimana, Bu? Harga-harganya? Apa udah ada patokan tersendiri atau gimana? Nah, tergantung, soalnya kan di sini kalau dari resep dokter, karena kita kebanyakan resep dokternya itu dokter anak, Ya. jadi kita pakai racikan ya. Racikannya itu jadi kalau obatnya itu misalnya satu strip obat nih, Ya. tapi di resepnya itu disuruh kasih 5. Kadang ada di resepnya dikasih 5, kasih 3, dikasih 7, jadi nggak tentu kalau resep, tergantung dari dokternya. Nah, terkait dengan alat kesehatan juga di sini, Bu. Apa aja yang dijual di sini alat Kalau kesehatan? untuk alat kesehatan, kita adanya jarum suntik atau enggak spike, terus needle, wing needle, sama lagi ya, kasa steril, alkohol swab, sama infuset, aboket, Oh, dan lain-lain. lumayan lengkap berarti di Nggak sini. terlalu hafal. Oke. Kalau untuk alat kesehatan paling lengkap sih di tempat alat-alat kesehatannya. Kalau di apotek kan cuman beberapa. Sekedarnya aja yang Sekedarnya dibutuhkan. aja kalau yang di apotek. Kalau di alat kesehatan mungkin semua alat kesehatan di sana dia Lengkap di sini. lengkap. Kayak tensi. Ada lagi. Nah, kan kita lihat di sini bagus caranya penataan obat-obat ini, Bu. Gimana Iya. cara mengatur obat-obat di etalase ini, Bu? Kalau untuk obat-obatan itu kita pakai istilah kayak misalnya untuk obat batuk aja, kalau untuk demam aja gitu. Jadi berurutan ya, demam aja, flu aja, flu batuk kayak gitu. Sesuai kategorinya berarti. Sesuai penyakitnya lah, yang apa aja. Nah, terus kan kita tahu banyak obat kadaluarsa juga di sini mungkin, Bu. Misalnya obat-obat yang jarang dibeli, ntar kadaluarsa. Ada gimana cara ngatur obat-obat yang telah kadaluarsa tersebut? Untuk yang kadaluarsa itu ada PBF yang bisa narik yang emang obat yang udah kadaluarsa. Tapi kalau misalnya ada PBF yang nggak bisa narik yang kadaluarsa, istilahnya di luar PBF-nya lah gitu, itu kita musnahin ya, kita simpen dulu, nanti ada namanya pemusnahan. Pemusnahan obat-obat expired gitu. Itu dilakukan sendiri apa ada pihak lain yang mengurus? Nanti apotekernya yang tahu gitu. Oh, gitu. Selanjutnya berapa bulan sekali lah cara dikontrol obat-obat kadaluarsa di sini? Untuk Sebulan sekali sih. sebulan sekali langsung dikontrol. Satu bulan sekali itu dalam arti nggak kita buat laporan ke ownernya atau enggak ke apotekernya. Itu yang kadaluarsa itu bulan ini tuh apa aja sih gitu. Atau enggak tahun ini tuh apa gitu. Kayaknya setahun sekali sih kayaknya untuk kadaluarsa. Itu untuk laporan akhirnya setahun sekali, tapi pengecekannya tiap satu bulan. Enggak, kalau misalnya untuk expirednya itu 1 tahun sekali kayaknya. 1 tahun Nggak sekali. salah sih. Oh, iya. 1 tahun sekali kalau expired.
kadang dimintain laporan sama Tiap setahun sekali. Nah, kan pasti ada juga konsumen-konsumen ini datang bawa resep sendiri. Nah, apabila resep tersebut tidak ada di sini, Bu, gimana responnya apabila ada obat yang dimau oleh konsumen? kita. Kalau misalnya nggak ada resep yang ditujukan di resepnya itu, kita bilang nggak ada aja gitu. Emang karena nggak ada, kita bilang nggak ada. Tidak ada alternatif lain, mungkin dirujuk ke apotek ini, dikasih obat Kadang yang kalau misalnya pasien nanya, karena kita kan nggak tahu ya Iya. apotek yang mana aja yang jual obat-obat kayak gitu, jadinya kita karena di sini banyak apotek, kita rekomendasiin aja ke apotek yang deket-deket sini gitu. Kayak gitu sih kalau misalnya nggak ada obatnya di sini. Itu kalau dari resep luar ya. Iya. Kalau misalnya dari resep dalam, terus di sini lagi kosong obatnya, itu kita kasih kopi resep. kopi resep. Kopi resep itu kopian resep dari, bukan resepnya di kopi, di Iya. fotokopi enggak. Iya. Jadinya ada namanya kopi resep, itu kayak resep tapi dicetakin kayak kopi resep gitu. Jadi kita tulis lagi ulang apa yang belum diambil, apa yang kosong di sini. Itu nanti ditebus di luar. Misalnya sisanya di sini, misalnya dikasih obat A, si obat A ini 10, Ya. tapi kita adanya 5. Ya. Nanti kita tulis di kopi resep itu dat 5 atau nedat 5, yang belum diambil 5 atau yang sudah diambil 5. Jadinya nanti sisanya ditebus di apotek di luar. Kayak gitu. Bisa seperti itu. Iya, emang kayak gitu. Jadinya nggak mentok, misalnya di sini nggak ada, kita harus suruh nunggu pas adanya baru tebus lagi, nggak. Jadi kita nggak mau memberatkan pasien atau nyuruh pasien, maksa pasien harus Iya. beli di sini, nggak. Jadi kalau misalnya karena dia butuh pas hari itu, udah kita suruh ke apotek lain aja untuk tebusnya. Baik. Selanjutnya kan tadi ada 3 dokter di sini Iya, katanya, Bu. ada 3 Nah, dokter. bagaimana kerjasamanya 3 dokter tersebut sama apotek ini, Bu? Apa aja kerjasama Untuk kerjasamanya paling di obat ya. di obat? Nah, nanti kalau misalnya dokter kandungan, kita disuruh order apa yang dibutuhin, nanti kita order dulu. Jadinya ada dokter kandungannya, nanti kita siapin obat-obat untuk dokter kandungannya. Begitupun dengan dokter gigi sama dokter anak, kita siapin semua dari persetujuan dokternya. Kalau belum ada persetujuan dari dokternya, kita nggak bisa order obat-obat tersebut, obat-obat tertentu dari yang emang spesialisnya. Selanjutnya itu terkait dengan transparansi, Bu, dalam pelayanan di sini. Gimana cara apotek ini memberikan transparan informasi kepada semua pasiennya, Bu? Misalnya untuk pelayanan informasi obat, Iya. kita langsung kasih tahu ke pasien tersebut informasinya. Misalnya nih obat sirup ya, obat sirup misalnya dikasihnya untuk bayi kan biasanya dikasih yang drop ya. Ya. Misalnya contohnya apetik drop untuk demam. Demam itu kita kasih tahu aja ke pasiennya gitu, atau enggak ke ibu dari pasien anaknya itu. Ibu ini untuk obat demamnya diminumnya 3 kali sehari. 3 kali sehari itu tergantung berat badannya. Nanti kalau misalnya berat badannya 0,5, nah ini 3 kali sehari 0,5 mili dikasihnya. Kalau misalnya sudah berhenti demam atau udah berhenti sakit, di stopin aja obatnya. Kalau untuk antibiotiknya itu diminumnya sampai habis. Ya kalau misalnya sudah berhenti sakitnya atau demamnya, itu tetap diminumin antibiotik. Konfirmasi obatnya cuma kayak gitu aja sih.
sekitar gitu. Sekitar itu aja. Ini kan soalnya kalau di resepnya itu nanti ada namanya, kan kita kalau farmasi ada kode-kodenya kan, signa kodenya itu. Ya. Jadinya itu kita kasih tahu. Kalau orang awam kan nggak tahu baca resep ya, jadi kita kasih tahu signanya itu apa tuh, atau enggak signa itu aturan pakai itu apa, seperti apa, semuanya sih kita kasih tahu. Nah, lalu terkait dengan komisi Bu, kan setiap karyawan ini pasti memiliki komisi yang berbeda-beda mungkin, atau enggak sama, mungkin berapa persen sih kalau boleh tahu komisinya? Kayak gimana maksudnya? Komisi Penjualan setiap harinya atau penjualan setiap karyawannya? setiap karyawannya. Kalau penjualan setiap karyawannya beda-beda sih. Soalnya kan kita nggak tahu penjualan sekarang itu orang yang belanja itu berapa orang atau berapa nominalnya, kan kita nggak tahu, jadinya beda-beda sih, paling 1 sampai 2 lah untuk per karyawan. 1 sampai 2. Karyawannya 1 sampai 2 itu setiap harinya sih gitu. 1 sampai 2%. Kalau untuk persenan kurang tahu ya, kalau persen kan maksudnya tuh 1 sampai 2 juta. 1 sampai 2 1 juta. sampai 2 juta itu yang pagi aja. Oh, Kalau keseluruhan sampai malamnya itu bisa 2 sampai 4 juta. Kalau bener-bener rame sekali itu bisa sampai 5 juta. Tapi karena kalau sekarang nggak terlalu sih, 2 sampai 4. 2 sampai 4 juta. Kalau nggak ada dokternya paling yang untuk malam aja ya, Ya, 2 sampai 3. 2 sampai 3 juta. Kalau yang malamnya. Kalau paginya 1 sampai 2 juta. Lebih banyak di malamnya berarti. Iya, karena kan kalau di malamnya itu agak rame dia. Terus ada dokternya kan ada 3. Ya. Jadinya resepnya dari ketiga dokter itu juga. Jadi obatnya itu kan dari ketiga dokter itu juga masuk ke pendapatan itu. Nah, terkait dengan obat masih Bu, misalnya ada konsumen mau resep gini, apakah sesuai dengan permintaan konsumen itu diberikan obatnya, apa disaranin obat ini lagi, obat ini lagi? Kalau misalnya nih ya, Trilak misalnya, kan biasanya dokter anaknya ngeresepin Trilak. Ya. Tapi kalau Trilaknya kosong, kita ganti sama yang sama kandungannya atau enggak isinya. Karena udah biasa itu kan, misalnya kalau nggak ada yang itu dikasih dokternya dengan merek yang berbeda tapi dengan kandungan yang sama. Nah, terkait dengan tunjangan THR atau enggak BPJS, apakah diberikan di sini Bu kepada setiap karyawannya? Nggak ada. Belum ada. Oke. Di sini BPJS, tunjangan, THR sih ada. Ya. Cuman kalau untuk yang lain-lain tuh belum ada. THR itu diberikan setiap 1 tahun sekali. Iya, 1 tahun sekali. Terkait dengan pergantian karyawan, apakah ada sering dia diganti karyawan sih? Keluar masuk. Pergantian karyawan itu sebulan sebelum berhenti harus sudah sudah kasih tahu dulu. Lapor dulu kalau misalnya bulan depan mau berhenti, ya harusnya bulan sekarang udah ngasih tahu. Jadinya kita enak buat nyari penggantinya, biar nggak buru-buru nyari penggantinya. Harusnya dia bilang sebelum keluar tuh, dia sebulan sebelum keluar harus konfirmasi. Lalu strategi yang diterapkan oleh apotek ini pas masa pandemi itu kayak gimana Bu? Kan penjualan otomatis mungkin meningkat, berkurang. Kalau untuk pandemi, oh iya, paling pas pandemi itu ya obat-obatan meningkat ya, itu kebanyakan yang vitamin.
Terkait dengan strategi apotek pas masa pandemi itu seperti apa, Bu? Kalau untuk strategi nggak ada sih ya, seperti biasa aja, karena kalau orang pandemi kan butuh banyak obat ya, Iya. kayak vitamin, multivitamin, Ya. obat-obatan tertentu. Nggak terlalu ada strategi sih kalau pas pandemi, karena kayak kalau untuk obat kan kalau pandemi banyak yang nyari. Jadi kalau strategi belum. Pemasukan otomatis meningkat pas masa pandemi. Iya, ya? meningkat 2 kali lipat dari sebelumnya, 2 sampai 3 kali lipat. Karena kebanyakan ya itu tadi tuh nyari vitamin sama multivitamin. Oke. Nah, terkait dengan gedung nih, Bu, apakah ini milik owner sendiri? Milik owner. Kalau boleh tahu berapa nilai aset gedungnya? Kalau untuk itu ownernya aja yang tahu. Oh iya. Kalau kita Tahu, Bu. karyawan belum, nggak tahu. Iya, tahu. Kalau sewa, oh nggak ada sewanya berarti ya? Paling kalau sewa Sewa? itu ada. Oh ada. Itu sewa untuk dokter gigi sama dokter untuk klinik kecantikannya. Kalau untuk klinik kecantikannya karena dia di sini kan ada ruko, kayak istilahnya kayak dia ngambil 2 ruko. Kalau kecantikan tuh dia ngambil 2 ruko, Ya. depan belakang itu dikenakan 2 juta per bulan. 2 juta per bulan. Kalau untuk dokter giginya kan cuma 1 ruko dia. Ya. Jadinya nggak terlalu luas seperti dokter kecantikan tuh dikasihnya 1 juta. 2 juta. 1 juta atau 1,5, karena alat-alatnya itu kan banyak memakan listrik ya. Ya. Terus terkait dengan masih strategi, Bu, tapi ini strategi yang dilakukan oleh apotek terkait dengan penutupan biaya-biaya, misalnya ada biaya-biaya yang harus ditekan di apotek ini, Bu. Gimana cara biar ditekan biaya-biaya tersebut? Biaya seperti apa kayaknya? Biaya, mungkin biaya, ada biaya listrik, biaya air, biaya yang Kalau untuk biaya listrik kita kan pakai token listrik. Kalau untuk strategi nggak ada. enggak ada. Nah, terkait dengan masih karyawan kan dibutuhkan juga hari libur tentunya karyawan-karyawan tersebut. Kalau hari liburnya itu nggak nentu dia, Nggak nentu. nggak nentu. Kayak rolling gitu dia kalau hari libur itu. Jadi kalau kan biasanya orang-orang kan hari libur biasanya hari Sabtu atau nggak Minggu. Kalau kita Iya. nggak nentu. Nggak nentu. Kadang Senin, kadang Selasa bisa libur. Bagaimana cara ngatur jadwalnya? Udah ada jadwalnya, udah jadwal sendiri, udah itu dibuat sama ownernya langsung jadwal. Jadi kita ngikutin jadwal. Liburnya itu dalam 1 bulan tuh 5 sampai 6 hari. Satu Bukan bulan. langsung 6 hari liburnya Iya. berturut-turut. Random aja. Iya. Kadang 4 hari masuk libur, tanggal 5 hari masuk libur. Terus kalau untuk misalnya yang lagi sakit atau apa gitu, tiba-tiba ada yang sakit itu bisa ganti jadwal sendiri. Nanti konfirmasi ke teman-teman. Jadi nggak kalau untuk pergantian jadwal nggak langsung ke ownernya, tapi ke kita sendiri karyawannya. Karena kan biasanya ada keperluan mendadak atau sakit mendadak. Selanjutnya itu terkait dengan omset penjualannya, Bu. Per hari di sini dapat kira-kira berapa, Bu? Tadi udah rasanya. Boleh diulangi aja. Kalau untuk per hari dari pagi sampai Ya, malam dari pagi gitu, sampai malam seharian full. sebenarnya tergantung sepi atau rame. Paling berapa ya? 3 sampai 5. 3 sampai 5 juta per hari Ya, rata-rata. 3 sampai kalau enggak sih. Enggak. Kayaknya 4-an deh. 4 sampai 6. 4 sampai 6.
Terus terkait dengan modal usahanya nih, Bu. Modal untuk memulai usahanya ini, Kalau untuk modal yang pertama usaha itu kira-kira ownernya langsung. benernya langsung. Nggak tahu soalnya kan yang pertama di sini Ya. bukan saya, jadinya teman saya ada yang pertama di sini. Mungkin dia yang lebih tahu. Saya kan udah baru 1 tahun di sini. Jadi kalau untuk awal mulanya saya nggak tahu. Selanjutnya itu terkait dengan barang konsinyasinya, Bu. Apa aja yang ada barang konsinyasi? Konsinyasi paling kayak madu, Ya. terus apa lagi ya? Ya madu aja sih. Madu aja. Kadang ada juga yang susu, apa terakhir obat herbal, Ya. itu aja sih. Oh, antara itu aja. Atau enggak yang kayak test pack itu konsinyasi. Ada yang konsinyasi. Kadang juga konsinyasinya itu bisa obat-obatan sih. Karena bisa kan biasanya PBF itu kayak baru pertama ngeluarin obat mereknya ini gitu. Ya. Jadinya dititip dulu ke kita. Tes di sini. Tes dulu. Ya. Kayak gitu sih kalau konsinyasinya kadang kayak gitu. Tapi kalau yang emang setiap hari konsinyasi itu paling madu, obat herbal, itu aja sih, sama tes pack. Barang-barang konsinyasi ini menguntungkan berapa persen kira-kira keuntungan yang didapatin dari barang-barang konsinyasi ini, Bu? Kalau untuk konsinyasi kita ngikutin semua penjualan di sini, nah itu 20%. 20%. Kadang juga kurang dari 20% kita ambil. Paling kadang 14%, enggak 10%. Tergantung sih, kalau memang benar-benar mahal kita nggak berani sampai 20%. Paling di bawahnya. Gitu sih. Itu untuk maksimalnya kita di sini 20%. 20%. Ambil PP itu udah termasuk PPN-nya itu ditambah 20%. Selanjutnya, nah, terkait dengan sistem informasi akuntansinya, Bu. Nah, di apotek ini diterapin sistem informasi akuntansi yang seperti apa, aplikasi-aplikasinya? Kalau untuk aplikasi untuk akuntansi, kalau itu bagian pelaporannya dia. Oh, iya. Untuk bagian pelaporannya bukan di saya, di Rima dia namanya. Oh, di mana? Karena dia yang emang udah dari awal di sini, jadi semuanya dipegang sama dia. Pelaporan semua itu di dia gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya masih terkait dengan itu, tapi ke basicnya aja, Bu. Terkait dengan aplikasi Excel, Word, apakah diterapin di sini, Bu, untuk Kalau untuk penjualan kita pakai aplikasi P-Medis namanya. P-Medis? P-Medis. Kayak gimana ya? Kayak aplikasi penjualan obat di keseluruhan apotek, nggak sebagian besar sih, mungkin semua apotek kali ya pakai P-Medis dia. Ada Excel juga. Ya bisa nyangkut ke Excel, ke Word gitu. Ya. Saya di sana kan kalau kita misalnya mau ngeprint itu bisa langsung diterapin ke Excel atau enggak. Itu untuk stock of name-nya itu kita larinya itu ke Excel. Excel. Dan kita buat ini aja sih, jumlah obatnya aja. Untuk pertanyaan yang tadi dah, Bu, misalnya bermasalah sistemnya itu gimana cara ngatasinnya tadi? Kita pakai, kalau misalnya bener-bener nggak bisa sistemnya, kita pakai pengetahuan harga yang kita tahu aja. Ya kalau kadang kan itu emang sering bermasalah, baik dari P-Medisnya langsung atau enggak dari wifi-nya. Kayak gitu. Dia kalau dari wifi-nya kita sih kalau dari wifi-nya kita langsung
telepon ke owner, konfirmasi ke ownernya biar diperbagiin wifi-nya. Kalau untuk tim medisnya kita langsung informasi ke adminnya, admin tim medisnya. Jadi kalau untuk harga-harganya kita kasih harga yang kita tahu aja. Kalau yang kita lupa kan biasanya kita ada yang lupa nih harga obatnya sekian kita lupa gitu ya. Kita nggak jual gitu. Jadi apa yang kita tahu itu yang kita jual. Nggak dijual karena ada yang beli kalau kita nggak tahu harganya gitu. Iya, jadi kan kalau misalkan kita nggak tahu harganya nanti ya, biasanya kita yang rugi atau enggak konsumennya yang rugi gitu kan. Ya, kita nggak kayak lupa harga, kita bisa lupa harga gitu. Nggak semuanya, nggak semua obat yang di sini kita tahu harga. Soalnya kan obat-obat di sini banyak sekali. Jadinya apa yang kita tahu itu yang kita jual gitu. Selanjutnya untuk kebijakan persediaannya di sini Bu, gimana cara ngambil persediaannya, mengatur persediaannya di sini? Ngambil persediaan, mengatur persediaan maksudnya gimana? Cara pengadaan persediaannya, misalnya jangan ngisi stoknya, misal udah barangnya habis cara ngisi stok. Iya. Pengadaan obat-obatnya. Pengadaan obatnya kita ini maksudnya ya. Ngisi Pesan stok. Ya, obatnya. pesan, ya. Kalau di sini kita pakai surat pesanan. Surat pesan. Jadi surat pesanan kalau misalnya ada barang habis atau obat-obat yang habis itu kita tulis di surat pesanan. Nah surat pesanannya di sini ada berapa ya? Ada 5. Ada 5 surat pesanan. Ada surat pesanan biasa, itu biasanya untuk obat-obat kayak obat-obat bebas terbatas. Ada juga yang surat pesanan prekursor, terus UUT atau obat-obat tertentu. Terus ada surat pesanan narkotika sama surat pesanan psikotropika. Jadi kita pesannya dari surat pesanan itu baru kita kasih ke salesnya atau enggak ke repnya. Nah kita udah kasih, nanti tinggal obatnya datang, kita tunggu obatnya datang. Selanjutnya untuk transaksinya tuh misalnya kita dikasih obat, apakah kemasan untuk kasih obat itu udah ramah lingkungan apa belum? Untuk resek-reseknya apa udah terapin untuk ramah lingkungan apa belum? Maksudnya gimana? Dikasih keresek atau enggak? Dikasih tempat taruh obatnya. iya, bisa kita kresek. kalau ngasih konsumen atau customer ya pakai ada pakai kresek, bisa juga pakai klip obat. Obat. Tergantung sih, tergantung besar kecil obatnya. Kalau biasanya kalau misalnya untuk obat-obat stripan gitu, biasanya kita pakai yang klip. Tapi kalau udah lebih dari itu kita pakai kresek. Nah terkait Jadi nggak apa ya, nggak berlogo. Kreseknya tuh nggak berlogo, belum ramah yang lingkungan, biasa masih aja. biasa-biasa aja. Selanjutnya terkait dengan pengawasan di sini Bu. Gimana cara ngawasin obat-obatnya, cara ngawasin keadaan apoteknya, apakah ada CCTV atau yang lainnya Bu? Pengawasan ya sama Ya. CCTV. CCTV. Ya, CCTV aja. CCTV aja. Untuk pengawasan lain maksudnya kayak gimana? Kayak shift-shiftan kayak pengawasan atau nggak ada satpam mungkin gitu ada apa Pengawasan paling dari untuk malamnya sih nggak ada satpam begini, paling yang markir di sini. Sama kalau sip-sipan emang tetap sip-sipan setiap harinya. Kayak gitu aja sih. kalau boleh tahu berapa jumlah CCTV di sini juga? CCTV apa? Ini ada S2. Dua, Di sini sama di luar. dua aja. Nggak pernah hitung CCTV sih. Nggak tahu juga di atas ada apa nggak di atas. Kira-kira 4 nah paling banyak kayak Ya 45 dah dia. 4 itu lah oke.
kirain aja ada 4 sampai Iya. 5 CCTV. Lalu terkait dengan kan penjualan tadi langsung per hari gitu Bu. Terus disetorkan ke pemiliknya Iya. apa langsung disetorkan Langsung di-storekan ke ownernya per hari langsung? per hari langsung. Malamnya itu langsung kasih ke ownernya. Nah, terus pertanyaan terakhir Bu, gimana karyawan-karyawan di sini? Apakah puas bekerja di sini? Gimana tanggapan Ibu sebagai salah satu karyawan di sini? Sebentar ya. Pertanyaan terakhir. Iya. Oke. Kepuasan Ya, karyawan. kepuasan karyawan Bu. Untuk selama sekerja di sini ya, Ya. makanya sampai bisa setahunan lebih Ya. di sini. Di sini sih nyaman. Teman-temannya ramah-ramah semua, apalagi ownernya juga baik. Ya. Puasa sih puas sih di sini. Puas banget. Nyaman, makanya bisa bertahan sampai setahunan. Soalnya apa ya, di sini tuh nggak terlalu banyak aturan juga. Terus kayak kita dikasih kasih wewenang, kayak dikasih apa ya namanya, kayak Privilege. kebebasan lah di Kebebasan. sini. Jadi nggak terlalu banyak aturan. Itu sih yang enaknya di sini. Kadang juga kalau misalnya ada acara apotek misalnya, kita dikasih liburan kayak gitu. Atau nggak ada acara-acara makan-makan Bareng-bareng sih. bareng-bareng semua. Berarti ramah banget. Ya ramah banget, jadinya nggak terlalu banyak aturan kalau di sini. Makanya banyak yang sampai bertahun-tahun di sini. Terima kasih Ya, atas jawaban sama-sama. semua.